Halo semua pendengar setia Malam Kelam. Konten kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor yang dialami oleh pemuda bernama Ian. Dia sedang di perjalanan menuju kampungnya, tetapi di perjalanannya mengalami kejadian yang tidak masuk di akal. Kalau kalian penasaran, mari kita dengarkan. Tragedi di bus berhantu. Ian duduk di kursi bus, dengan mata sayunya memandang jendela yang kabur oleh embun malam. Dia baru saja pulang kampung setelah sekian lama tinggal di kota. Sebuah perjalanan yang seharusnya membawa kegembiraan malah menjadi mimpi buruk yang tidak akan pernah ia lupakan. Bus melaju dengan kecepatan yang lumayan di tengah gelapnya malam. Di sebelahnya, penumpang lain tertidur pulas, terpengaruh oleh suasana yang tenang. Namun, Ian merasa ada sesuatu yang aneh. Udara di dalam bus terasa begitu kaku dan menekan. Tiba-tiba, bus itu berhenti secara tiba-tiba. Ian merasa detak jantungnya meningkat dengan cepat. Dia berusaha memahami apa yang sedang terjadi, tetapi pandangannya terhalang oleh kegelapan malam yang menyelimuti sekitar. Suasana menjadi semakin mencekam ketika sopir bus tidak memberikan penjelasan apapun. Dengan gemetar, Ian memutuskan untuk keluar dari kursinya dan menghampiri sopir. Namun, ketika dia melangkah ke koridor, ia merasakan sesuatu yang dingin merayap di sepanjang tulang belakangnya. Dia menoleh ke belakang, mencari sumber ketakutan itu. Tapi tidak ada yang ada kecuali kegelapan total. Ketika Ian mencapai sopir, dia melihat sesosok-sosok yang tidak dikenal duduk di kursi pengemudi. Wajahnya tertutupi oleh bayangan, sehingga Ian tidak bisa melihat dengan jelas. Namun, dia merasakan ketidaknyamanan yang mendalam di hadapannya. "Maaf, kenapa kita berhenti?" tanya Ian, berusaha menahan ketakutannya. Tetapi tidak ada jawaban. Sopir bus itu hanya diam, tidak bergerak atau menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Ian merasa semakin cemas. Dia berbalik untuk kembali ke tempat duduknya ketika tiba-tiba dia mendengar suara berbisik yang terdengar dari sudut bus. "Jangan pernah berhenti di sini, Ian." Bisikan itu begitu lemah, tetapi terdengar jelas di telinganya. Ian terkejut dan mencoba mencari sumber suara itu, tetapi tidak ada yang bisa ia lihat. Hatinya berdegup kencang dalam ketakutan, dan dia merasa semakin terjebak dalam situasi yang tidak masuk akal. Dengan langkah gemetar, Ian kembali ke kursinya, berharap bahwa ini semua hanya sebuah mimpi buruk. Namun, ketika dia melihat keluar jendela, dia melihat sesuatu yang mengguncangnya sampai ke tulang sumsum. Di tengah gelapnya malam, bayangan-bayangan menyeramkan mulai muncul di pinggir jalan. Mereka berjalan dengan langkah lambat, seperti arwah yang kehilangan tujuan. Ian menelan ludahnya, mencoba memahami apa yang dia lihat. Bus itu tiba-tiba bergetar dan mesinnya mati. Lampu-lampu mati secara bersamaan, meninggalkan bus dalam kegelapan total. Penumpang lain mulai terbangun, merasakan ketidaknyamanan yang sama dengan Ian. Ketika suasana semakin mencekam, suara-suara aneh mulai terdengar dari luar, raungan-raungan angin yang tidak manusiawi, bisikan-bisikan yang menggema di malam gelap. Ian memegang erat kursinya, tidak berani bergerak, tidak berani bernafas terlalu keras. Tiba-tiba, pintu bus terbuka dengan keras, mendedarkan angin dingin ke dalamnya. Ian menoleh ke arah pintu, dan terpaku ketakutan saat melihat sesosok bayangan hitam mengambang di udara. Wajahnya tertutupi oleh bayangan, tapi Ian bisa merasakan mata yang tajam menatapnya. "Jangan pernah pulang kampung, Ian." Suara itu menggema di udara, mengirimkan desiran dingin di belakang leher Ian. Dia merasa kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri, terdorong oleh kekuatan yang tidak terlihat. Dalam kepanikan,
Dia berusaha mencari pertolongan, tetapi penumpang lain hanya terdiam dalam ketakutan mereka sendiri. Tanpa peringatan, Ian merasa sesuatu menariknya keluar dari bus. Dia terbangun di tepi jalan yang sepi. Bus dan penumpangnya lenyap tanpa bekas. Dia meraba-raba kegelapan, mencoba mencari jalan keluar dari mimpi buruk ini. Namun, ketika dia melangkah maju, dia menyadari bahwa dia tidak sendirian. Bayangan-bayangan menyeramkan mulai mengelilinginya, menyelimutinya dalam kegelapan yang tidak berujung. Malam itu, Ian mengalami teror terburuk dalam hidupnya. Dia belajar dengan pahit bahwa kadang-kadang perjalanan pulang kampung bisa menjadi mimpi buruk yang tidak akan pernah berakhir.